Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Setelah melihat Hua Chen pergi, jelas tidak ada jejak kemarahan di mata Lindong karena dia telah diremehkan. Hua Chen itu tidak baik. Selain itu, Tuan telah mengatakan bahwa kita pasti tidak dapat membiarkan Hua Chen dan Su Xiu mendapatkan simbol leluhur petir. Oleh karena itu aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk menghentikan mereka, ucap Tang Xinlian. Pada saat ini Tang Xinlian menatap Lindong sejenak sebelum senyum mengambang di wajahnya. Dia melirik kelompok Huangling di belakang mereka dan berkata, "Ayo pergi, gunung tak terukur hanya berjarak sangat dekat." Tang Xinlian tidak menunda lagi setelah suaranya terdengar. Rambutnya yang indah diayunkan saat tubuhnya yang mempesona berubah menjadi sinar cahaya merah yang melesat ke depan. Lindong juga memimpin Mulingsan dan mengikuti dari belakang. Dalam waktu 10 menit, Lindong dapat merasakan bahwa hutan lebat mulai menghilang saat pandangannya melebar dengan cepat. Segera setelah itu sebuah gunung menjulang yang menembus awan dan berdiri seperti pilar yang menopang langit memasuki matanya. Jadi ini gunung yang tak terukur ya? Jari kaki Lindong mendarat di dahan yang tebal. Dia dengan cepat mengangkat kepalanya dan melihat gunung agung yang tampaknya tak berujung di depannya. Awan tebal berlama-lama di bagian tengah gunung, menyebabkan seseorang tidak dapat melihat dengan jelas puncaknya. Namun melalui simbol leluhur petir di dalam tubuhnya, Lindong masih bisa mendeteksi kekuatan familiar yang memanggilnya dari puncak gunung. Itu adalah esensi petir yang diekstraksi dari simbol leluhur petir. Pada saat ini kaki gunung sudah dipenuhi orang. Mata mereka penuh kegembiraan saat mereka menatap gunung yang menjulang tinggi ini. Ini adalah medan pertempuran terakhir. Dengan kemunculan kelompok Lindong, jelas itu telah menarik perhatian beberapa pasang mata. Hahaha, kau agak terlambat, ucap Raja Kecil Zhao. Kami bertemu Hua Chen di sepanjang jalan dan bertukar pukulan sebentar, ucap Tang Xinlian menjelaskan. Oh, bagaimana dia? Mata Zhao mengeras. Sangat kuat. Ekspresi muram melintas di wajah Tang Xinlian. Dia jelas menyadari betapa kuatnya serangannya. Namun itu dengan mudah dihilangkan oleh Hua Chen. Terbukti orang dari gerbang Yuan wilayah Suan Timur ini cukup kuat. Zhao sedikit mengangguk. Seseorang yang bisa digambarkan sangat kuat oleh Tang Xinlian kemungkinan besar sangat kuat. Ada banyak individu yang kuat di sini. Lindong melihat ke arah daerah ini di kaki gunung sebagai kejutan melintas di matanya. Dia bisa merasakan banyak kehadiran kuat di tempat ini. Mereka yang bisa tiba di tempat ini tanpa tersingkir semuanya memiliki beberapa keterampilan. Meskipun daftar pemula memang memiliki bobotnya sendiri, itu tidak dapat sepenuhnya memperhitungkan semua individu muda dan kuat di wilayah iblis kekacauan. Beberapa dari kuda hitam ini tidak dapat diperkirakan, ucap Zhao. Lindong mengangguk. Dia akan berbicara ketika dia merasakan aura dingin muncul dari dalam tubuh Mulingsan. Terkejut dia menoleh hanya untuk menemukan bahwa gadis kecil ini sedang menatap tempat tertentu di kejauhan dengan ekspresi yang sangat jelek. Lindong mengikuti pandangannya hanya untuk melihat dua sosok berdiri di atas bukit. Salah satunya kekar dan benar-benar memperlihatkan kedua lengannya. Wajahnya memiliki sepasang alis yang tebal dan jantan tetapi memiliki tampilan yang agak jahat. Sebuah simbol bercahaya hadir di alisnya yang memiliki penampilan hiu darah ganas. Di samping pria yang lengan terbuka adalah seorang wanita muda yang lembut dan mungil. Dia agak cantik tetapi ada keangkuhan yang tidak bisa disembunyikan di wajahnya. Aura dari duo ini cukup kuat. Ini terutama terjadi pada pria yang tampak jahat. Bahkan jika kekuatannya belum mencapai tahap kematian mendalam, kemungkinan itu sangat dekat. Mereka berdua juga mendeteksi tatapan Lindong dan dengan cepat menoleh. Pria bertelanjang tangan itu melirik Lindong sebelum berbalik ke arah Mulingsan di sisinya. Segera setelah itu mulutnya terbuka menjadi seringai yang dipenuhi dengan aura jahat yang menyeramkan.
Wanita muda itu di sisi lain meringkukkan mulutnya dan terlihat jijik. Siapa mereka? Lindong sedikit mengerutkan keningnya dan bertanya. 2 bajingan dari klan hiu iblis darah. Mulingsan menggertakkan giginya. Nada suaranya dipenuhi amarah. Jelas dia punya dendam dengan mereka berdua. Jadi mereka adalah anggota klan hiu iblis darah. Lindong tiba-tiba mengerti. Klan ini memiliki permusuhan yang cukup dalam dengan klan Paus Sage Abadi. Dan kemungkinan Mulingsan bahkan pernah bertemu mereka di masa lalu. Dari kelihatannya, mereka jelas bukan teman. Pria itu bernama Sali sedangkan wanita itu bernama Saling. Mereka adalah murid langsung dari klan hiu iblis darah dan juga cukup terkenal di kalangan generasi muda dari klan hiu iblis darah. Tang Xinlian juga mengalihkan perhatiannya ke keduanya di kejauhan dan berbicara. Lindong mengangguk. Dia bisa melihat permusuhan yang cukup kaya dari mata keduanya. Niat buruk semacam ini kemungkinan ditunjukkan pada Mulingsan. Pada saat ini Lindong dengan lembut mengusap kepala kecil Mulingsan dengan tangannya dan tersenyum padanya. Meskipun niat buruk itu tidak menargetkannya, Lindong pasti tidak akan berdiam diri di samping dan menonton jika keduanya berencana melakukan sesuatu pada Mulingsan. Pada saat ini Mulingsan terdiam. Matanya yang besar memelototi wanita muda itu dengan kejam saat sudut mulutnya melengkung ke bawah menyebabkan dia tampak penuh dengan penghinaan. Gadis kecil, kau meminta untuk mati. Wajah kecil wanita muda itu menjadi dingin ketika dia melihat ini. Tangan kecilnya mengepal dan cahaya darah melonjak. Itu langsung berubah menjadi panah darah yang melesat ke arah Mulingsan dengan kecepatan kilat. Wajah Lindong menjadi dingin saat melihat kekejaman wanita muda ini. Dia melambaikan lengan bajunya dan angin bertiup. Itu mengubah arah panah darah sebelum menembak kembali ke wanita muda itu dengan cara yang bahkan lebih kejam. Pria bernama Sali itu meraih dengan tangannya ketika panah darah muncul di depan wanita muda itu dengan paksa membubarkan kekuatannya. Selanjutnya dia mengangkat kepalanya dan menatap Lindong dengan ekspresi seram. Kau ingin mati? Kalian berdua adalah anggota klan hiu iblis darah. Bagaimana kau bisa begitu tidak sopan? Lindong menjawab dengan suara dingin. Wajah kecil wanita muda itu berubah menjadi hijau karena marah setelah mendengar ini. Pada saat yang sama niat membunuh menyembur di mata Sali. Para ahli di sekitarnya dikejutkan oleh bentrokan mendadak antara kedua pihak. Namun mereka tidak berbicara. Kedua belah pihak tidak biasa. Dan akan lebih baik jika mereka akhirnya saling bertarung. 10 puncak gunung tak terukur akan segera dibuka. Ambil segel gunung terlebih dahulu sebelum menyelesaikan masalah lain. Tang Xinlian berkata dengan lembut. Baik. Lindong sedikit mengangguk. Cahaya tiba-tiba turun dari gunung besar yang megah tak lama setelah suara Tang Xinlian terdengar. Setelah itu awan berguncang saat 10 puncak besar muncul di depan mata semua orang. Cahaya berkelap-kelip di puncak-puncak itu dan itu mungkin untuk melihat segel cahaya secara samar-samar. Kegemparan pecah di kaki gunung saat mata banyak orang memerah karena kegembiraan. Lindong, 1 puncak per orang. Apakah ada orang yang bisa mendapatkan segel gunung akan tergantung pada kemampuanmu sendiri. Tang Xinlian menatap segel cahaya di puncak dan berkata, Iya, ayo pergi. Tang Xinlian dengan lembut berteriak saat tubuhnya memimpin dan menyerbu ke depan. Itu langsung melesat ke salah satu puncak. Banyak ahli di kaki gunung juga tersapu setelah Tang Xinlian mulai pindah. Segera suara angin yang deras muncul dengan tergesa-gesa. Lingsan, kenapa kau tidak memilih puncak juga? Lindong melihat ke arah Mulingsan dan berkata, Iya. Mulingsan dengan penuh semangat mengangguk. Setelah itu dia memeluk penutup peti mati kehidupan dan menyerbu menuju puncak. Lindong menyeringai saat melihat ini. Dia juga memilih puncak dan langsung menuju ke sana. Saudara Sali, aku akan pergi dan merobek mulut gadis kecil itu. Wajah Saling sangat dingin saat dia melihat Mulingsan yang telah menuju puncak dan berkata, Serahkan orang itu padaku. Aku akan membuatnya membayar harga untuk kata-kata yang dia katakan. Ucap Sali berbicara dengan cara yang menakutkan. Keduanya bertukar pandang setelah mereka berbicara. Setelah itu mereka dengan cepat berpisah dan bergegas menuju 2 puncak. Banyak ahli berkerumun ke atas dari kaki gunung memecahkan keheningan gunung yang tak terukur.
Pertempuran terakhir akhirnya tiba di medan pertempuran terakhir ini. Pada saat ini tubuh Lindong melintas dengan kecepatan kilat, mengubah kilatan cahaya hijau saat mengikuti jalur gunung dan langsung bergegas menuju puncak. Gunung yang tak terukur memiliki 10 puncak. Setiap puncak memiliki 3 jalur menuju puncak gunung. Pertempuran sengit tidak dapat dihindari jika seseorang ingin mencapai puncak melalui salah satu dari 3 jalur ini. Segera Lindong mendorong Yuan Power di dalam tubuhnya hingga batasnya. Dia mengerti bahwa dia harus menggunakan kecepatan tercepatnya untuk mencapai puncak untuk mendapatkan segel gunung dan menerima salah satu 10 tempat untuk memperebutkan simbol leluhur petir. Beberapa saat kemudian, dia mengangkat kepalanya untuk melihat puncak yang semakin dekat saat kegembiraan muncul di matanya. Dia tahu bahwa akan ada ahli lain yang juga memimpin di 2 jalur lainnya. Berhenti. Hanya aku yang bisa mengambil jalur gunung ini. Sementara pikiran-pikiran ini terlintas di benak Lindong, raungan menggelegar tiba-tiba terdengar. Selanjutnya sosok besar dibebankan ke depan sebagai gelombang kekuatan yang kuat mengecam Lindong. Bahkan sebelum pasukan itu melakukan kontak dengan Lindong, tanah di bawahnya runtuh saat banyak retakan menyebar dengan cepat. Serangan tiba-tiba mendominasi ini menyebabkan cahaya dingin muncul di mata Lindong. Dia dengan erat menggenggam tongkat Kaisar Petir tetapi tidak menghindar. Tongkat kerajaan diayunkan dan dengan kuat berbenturan dengan kekuatan yang mendominasi. Suara memekakkan telinga bergema saat angin menyapu keluar seperti badai, meratakan hutan lebat di bawah. Bahu Lindong tersentak saat kekuatan melahap melonjak di dalam tubuhnya dan dengan cepat menghilangkan kekuatan yang telah menyerang tubuhnya. Selanjutnya dia mengangkat kepalanya hanya untuk menemukan sosok kuat yang didorong ke belakang. Akhirnya sebuah kaki menginjak batu besar yang berubah menjadi debu dalam sekejap. Kekuatan yang luar biasa. Sosok kokoh itu menstabilkan tubuhnya saat ekspresinya berubah. Pada saat ini Lindong akhirnya bisa melihat bahwa orang yang datang memiliki tubuh bagian atas yang telanjang. Otot-ototnya tampak menumpuk seperti logam yang membengkak sementara kekuatan berdesir di bawah kulitnya. Dia memegang palu logam yang berukuran 10 kaki. Gambar ini jelas sangat mengerikan. Keenam dalam daftar pemula, palu roh raksasa Qin Yuan. Mata Lindong sedikit menyipit saat dia menatap menara logam besar seperti manusia. Dia telah mengenali orang ini dalam sekejap. Tidak heran orang ini memiliki kekuatan yang begitu ganas. Yang terakhir jelas bukan individu biasa. Apakah kau itu Lindong? Menara logam besar seperti manusia memandang Lindong saat ekspresinya sedikit berubah. Jelas orang ini juga pernah mendengar tentang Lindong. Teman, apakah mungkin bagimu untuk memberi jalan? Lindong bertanya dengan suara yang dalam. Dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan orang ini. Hahaha, bukankah aku akan kehilangan kesempatanku jika aku membiarkanmu lewat? Mulut Qin Yuan terbuka saat dia tertawa. Dia mengayunkan palu logam besar di tangannya. Kau harus bertanya pada palu logam milikku ini jika kau ingin lulus. Jangan kira aku tidak berani menyentuhmu hanya karena nona kecil Tang Xinlian itu mendukungmu. Kalau begitu, aku harus sedikit tidak sopan. Senyum muncul dari sudut mulut Lindong saat dia perlahan meningkatkan kekuatan cengkramannya pada tongkat Kaisar Petir. Coba saja. Suara Qin Yuan sekeras bel saat palu logam di tangannya menari. Bahkan udara itu sendiri meledak karena palu yang berayun. Cahaya hijau terang dengan panik menyapu keluar dari dalam tubuh Lindong. Banyak tato cahaya naga hijau yang dengan cepat naik bersama dengan aumam naga. 1, 5, 10, 20, 30. Sebanyak 30 tato cahaya naga hijau berlama-lama di sekitar tubuh Lindong saat raungan naga yang dalam menyebar. Bahkan udara itu sendiri bergetar pada saat ini. Sementara riak energi yang menakutkan perlahan menyebar. Qin Yuan melihat 30 tato cahaya naga hijau di sekitar tubuh Lindong. Ekspresinya akhirnya menjadi serius. Hanya pada saat ini dia akhirnya mengerti bahwa Lindong ini memang memiliki kekuatan yang cukup kuat yang mendukung peningkatan cepat reputasinya di dalam laut iblis kekacauan. Aku akan menghabisimu dalam satu serangan. Seekor naga hijau tertanam jauh di dalam mata Lindong. Dia dengan sungguh-sungguh menertawakan langit saat semangat kepahlawanannya melesat ke awan sementara tubuhnya yang disertai dengan 30 tato cahaya naga hijau
dengan cepat melesat ke arah Qin Yuan. Aku akan melihat apakah kau memiliki kemampuan untuk melakukannya. Qin Yuan tertawa marah. Kekuatan Yuan Power dilepaskan ke batasnya pada saat ini sebelum dia mengambil langkah maju. Mengangkat palu logam dengan kedua tangannya, itu jatuh dengan marah seperti dewa. Palu langit roh raksasa. Palu ringan berukuran 10.000 kaki dipukul dengan keras. Kemudian, itu disertai dengan kekuatan yang mengerikan saat meledakkan langit. Pada akhirnya tanpa ampun bentrok dengan Lindong yang menyerbu ke depan di bawah beberapa tatapan terkejut. Raungan naga dan suara keras menyebar dengan cara yang memekakan telinga. Semua orang bisa merasakan gunung ini bergetar hebat saat kedua kekuatan bertabrakan. Sementara banyak retakan besar menyebar dengan cepat seperti jaring laba-laba. Di belakang mereka, banyak pasang mata terfokus pada titik tabrakan di mana cahaya hijau tiba-tiba melesat ke arah langit. Segera setelah itu mereka tercengang melihat bahwa palu ringan berukuran 1000 kaki itu benar-benar terlempar. Palu ringan akhirnya meledak dan palu logam hitam tanpa daya terbang mundur. Itu menabrak tanah dengan keras menyebabkan tanah bergetar. Tubuh Qin Yuan tampaknya telah mengalami pukulan berat. Seteguk darah dimuntahkan saat dia menembak ke belakang dengan cara yang menyedihkan, menyebabkan lubang yang dalam terbentuk di tanah. Terima kasih telah memberiku kemenangan ini. Cahaya hijau berkedip di langit saat Lindong melintas dan muncul sambil memegang tongkat Kaisar Petir. Dia melihat Qin Yuan yang menyedihkan di bawah dan tersenyum tipis. Tanpa basa-basi lagi, tubuhnya bergerak dan dia menuju puncak, meninggalkan serangkaian nafas terengah-engah. Siapa yang bisa membayangkan bahwa yang keenam dalam daftar pemula benar-benar akan dikalahkan oleh Lindong dalam satu gerakan? Apakah ini kekuatannya yang sebenarnya? Beberapa orang saling berhadapan. Mereka bisa melihat ekspresi terkejut di mata pihak lain. Satu-satunya di daftar pemula yang bisa melakukan ini kemungkinan besar hanya 3 orang ganas teratas itu. Namun sepertinya salah satu dari mereka telah muncul. Lindong tidak punya waktu untuk peduli dengan tatapan terkejut di belakangnya. Dia meningkatkan kecepatannya hingga batasnya. Akhirnya jari-jari kakinya menempel ke tanah saat dia melayang ke atas menembak ke arah puncak gunung. Namun saat Lindong hendak mencapai puncak, suara rendah dan teredam ditransmisikan ke telinganya. Sosok menyedihkan melesat ke arahnya dari dekat. Pada akhirnya itu mengolesi tanah membentuk bekas luka yang dalam sebelum berhenti di depan Lindong. Sosok menyedihkan itu terbatuk keras, memuntahkan darah segar. Penampilannya jelas sangat menyedihkan. King Ten. Lindong menatap sosok yang menyedihkan ini dan terkejut. Segera setelah itu, ekspresi serius muncul di matanya. Ini karena orang ini adalah King Ten peringkat keempat daftar pemula. Individu kuat mana yang benar-benar mampu melukai King Ten sedemikian rupa? Lindong mengangkat kepalanya dan melihat ke arah jalan lain yang menuju ke puncak. Selanjutnya matanya terfokus pada orang dengan lengan telanjang yang tubuhnya terbungkus cahaya merah darah. Ada aura jahat yang kental di matanya. Orang ini sebenarnya Sally dari klan Hiu Iblis Darah. Hahaha, untuk berpikir bahwa kau bisa datang ke tempat ini, sepertinya kau memang memiliki beberapa kemampuan. Ketika Sally melihat Lindong, dia awalnya terkejut sebelum mulutnya dengan cepat tersenyum. Namun perjalananmu berhenti di sini. Segera cahaya darah bergelombang di tubuh Sally dan dipenuhi dengan aroma yang kaya dan berdarah. Saat ini dengan senyum jahat di wajahnya, dia menatap Lindong yang baru saja naik ke puncak. Lindong juga sedikit mengerinyes saat melihat Sally, yang tubuhnya dibalut dengan darah bersinar. Dia tidak menyangka bahwa orang ini akan benar-benar memilih puncak ini juga. Selain itu bahkan King Ten dikalahkan olehnya. Lindong menyadari betapa kuatnya King Ten. Selain itu yang terakhir sangat cepat. Berdasarkan perkiraan Lindong, King Ten pasti akan dapat menjadi salah satu dari 10 posisi jika tidak ada kecelakaan yang terjadi. Namun perjalanan King Ten ke puncak berakhir karena kehadiran Sally. Apa kau baik-baik saja? Lindong menunduk dan bertanya pada King Ten. King Ten dengan paksa mengangkat dirinya dari tanah. Menyeka jejak darah di sudut mulutnya, dia menatap Lindong yang bergegas mendekat. Ekspresinya sedikit rumit saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ada yang salah dengan orang ini. Awalnya kami cukup berimbang, namun kekuatannya tiba-tiba melonjak.
Bodoh yang tidak tahu apa-apa. Ini adalah teknik rahasia klan hiu iblis darahku. Itu menguapkan darah di tubuhku untuk meningkatkan kekuatanku. Meskipun ada beberapa efek jangka panjang, itu akan baik-baik saja selama aku membunuh kalian berdua dan menyerap esensi darah dari tubuh kalian. Ucap Sally membuka mulutnya untuk tersenyum. Giginya terkatup dan memancarkan kilatan dingin yang menakutkan. Sally memutar lehernya. Tulangnya mengeluarkan suara retak yang jelas saat dia mengulurkan jarinya dan melengkungkannya ke arah Lindong. Anak kecil, bukankah kau bertindak dengan cara yang sangat arogan sebelumnya? Mengapa kau tidak datang dan mencobanya sekarang? Kepalanya menoleh ke arah puncak lain setelah kata-katanya terdengar. Dia tertawa dengan cara yang aneh. Sepertinya Saling juga telah bentrok dengan gadis kecil dari klan Paus Sage abadi sekarang. Hahaha, gadis kecil itu seharusnya berakhir dalam keadaan yang agak menyedihkan. Sebuah kilatan dingin yang tajam melintas di mata menyipit Lindong setelah dia mendengar ini. Dia berbicara dengan lembut. Kau akan kecewa dengan hasilnya. Wanita muda bernama Saling memang cukup kuat. Faktanya, kemungkinan besar dia memiliki kualifikasi untuk masuk 10 besar daftar pemula. Namun Mulingsan juga bukan kesemek yang lembut. Dan bahkan Lindong tidak dapat sepenuhnya menguraikan rahasia di dalam gadis kecil itu. Apakah begitu? Lupakan saja. Jangan bicarakan mereka. Aku ingin mengklaim kehidupan kecilmu yang lemah terlebih dahulu. Jika gadis kecil itu berhasil selamat, aku akan melemparkan mayatmu padanya. Sepertinya ekspresinya akan cukup menyenangkan untuk dilihat. Sally tertawa dengan keras. Segera cahaya merah tiba-tiba melonjak di matanya. Saat ini Sally seperti monster yang diselimuti sisik. Mata merahnya menatap lurus ke arah Lindong. Tiba-tiba setelah melepaskan tawa aneh, tubuhnya melintas sebelum sinar merah memotong udara dan menembak lurus ke arah Lindong. Cahaya bila merah darah langsung merobek udara pada saat ini. Ini menembus tenggorokan Lindong dengan kecepatan yang tak terlukiskan. Cahaya petir melonjak di tongkat Kaisar Petir. Itu dengan cepat berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya, yang melesat ke depan dan dengan kejam menyerang tepat ke titik di mana dua bila bersinar berpotongan. Gigi hiu robek. Cahaya darah menyembur keluar seperti badai petir. Setiap sinar cahaya darah berubah menjadi gigi hiu yang sangat tajam yang dipenuhi dengan ketajaman yang mengejutkan. Faktanya itu sangat kejam sehingga bahkan seorang ahli tahap kehidupan mendalam tingkat lanjut mengalami kesulitan untuk menjaganya. Penghalang petir. Mata Lindong tenggelam saat dia mendeteksi angin tajam mengejutkan dari belakang. Tiba-tiba dia membanting tongkat Kaisar Petir di tangannya dengan keras ke tanah. Segera setelah itu, kilat yang terang menyebar dengan ganas sebelum mereka berubah menjadi penghalang petir yang melindunginya. Cahaya darah dengan kejam menabrak penghalang petir dan guntur yang mengejutkan menyebar. Meskipun serangan seperti itu menyebabkan riak yang tak terhitung jumlahnya muncul di penghalang petir, itu pada akhirnya tidak dapat menembus penghalang. Terbukti serangan dan pertahanan Lindong semakin mendekati kesempurnaan setelah dia mendapatkan tongkat Kaisar Petir. Riak menyebar melintasi penghalang petir. Pada saat tertentu, kilatan dingin melintas di mata Lindong. Tongkat Kaisar Petir di tangannya tiba-tiba melesat ke depan. Itu seperti kilat yang merobek langit malam saat menembus penghalang petir dan serangan cahaya berdarah yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya itu mengenai sosok seperti hantu di belakang. Sebuah guntur teredam menyebar dan sosok itu gemetar dengan hebat. Serangan di langit menghilang saat sosok mundur beberapa langkah. Ada kilat sesekali menyambar tubuh yang tertutup cahaya darah. Pelanggaran dan pertahanan yang layak. Sally tersenyum ganas. Dia menggosok dadanya yang telah dipukul oleh tongkat Kaisar Petir Lindong. Tempat itu telah kembali hangus. Namun setelah dia menyekat tempat itu dengan tangannya, tempat yang bagus itu menghilang. Sebaliknya sisik berwarna darah di tubuhnya memancarkan aura yang kuat dan tidak bisa dihancurkan. Meskipun tongkatmu cukup kuat, itu tidak dapat mematahkan kulit sisik hiu iblis milikku. Mata Lindong menyipit saat dia melihat lapisan sisik yang aneh di tubuh Sally. Cahaya merah darah terus berkedip secara misterius. Pada saat kontak sebelumnya, Lindong dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan besar yang ditransfer ke tubuh Sally telah tersebar dan dihancurkan oleh lapisan kulit sisik.
Objek itu memang cukup misterius. Lindong, kulit sisik Sally itu adalah teknik rahasia dari klan hiu iblis darah. Ini bukan seni bela diri. Sebaliknya itu terbentuk dari ratusan juta semut hiu iblis darah. Semut-semut itu mampu melahap berbagai jenis energi dan sangat sulit untuk ditembus. King Ten di belakang berteriak. Sebelumnya dia sangat menderita karena ini. Kulit sisik itu sebenarnya makhluk hidup. Lindong diam-diam terkejut. Dia merasa bahwa kulit sisik ini sangat aneh. Tidak heran dia merasa bahwa kulit sisik ini sangat aneh. Itu sebenarnya dibuat dengan mengumpulkan apa yang disebut semu hiu iblis darah bersama-sama. Seranganmu tidak berguna untukku, namun seranganku bisa merenggut nyawamu yang lemah, ucap Sally. Tubuhnya sekali lagi ditembak sebelum serangan tajam dilepaskan, mengelilingi Lindong dalam prosesnya. Baiklah, kalau begitu, yang perlu aku lakukan hanyalah mematahkan kulit hiumu, ucap Lindong. Hahaha, dengan kemampuanmu sendiri, Sally mengejek. Mata Lindong sedingin es. Sebuah pikiran melintas di benaknya. Orang bisa melihat formasi cahaya seukuran telapak tangan yang aneh tiba-tiba muncul di ujung tongkat Kaisar Petir. Formasi berputar sebelum kekuatan aneh tiba-tiba meletus. Sinar cahaya misterius keluar dari formasi cahaya dan mengenai dada Sally. Setelah sinar cahaya mencapai targetnya, orang bisa melihat kulit sisik hiu iblis darah di tubuh Sally mengeluarkan jeritan menyedihkan. Di bawah iluminasi dari sinar cahaya itu, lubang seukuran kepalan tangan benar-benar muncul di kulit sisik yang keras dan tampaknya tidak bisa dihancurkan itu. Faktanya sepertinya kulit sisik itu benar-benar telah hancur. Segera suara rendah yang memekakan telinga bergema di puncak gunung. Tubuh Sally terbang mundur. Setelah itu dia meludahkan seteguk darah dan mendarat dengan keras ke tanah. Tubuhnya meninggalkan parit sedalam 100 meter di tanah sebelum ditanam di antara batu besar. Penampilannya jelas sangat tragis. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Please jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih udah selalu dukung Mihu. Sampai jumpa.